Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Kali ini aku akan berbagi cara bagaimana menentukan judul untuk penulisan skripsi, penelitian, atau sejenisnya. Seperti biasa, di sini aku udah menyiapkan PowerPoint yang akan aku jelaskan kepada kalian. Sebelum menulis, tentunya kamu sudah harus tahu kamu itu mau meneliti secara normatif atau empiris. Nah, untuk pengertian penelitian secara normatif dan empiris sudah aku jelaskan dalam videoku yang lain. Dalam membuat judul penelitian jenis normatif, catatannya tidak boleh hanya satu variabel saja, harus ada perbandingannya. Nah, kita next ya. Aturan utama membuat judul. Yang pertama, ukuran font judul adalah 14. Kita tahu, dalam membuat sebuah tulisan, ukuran font di dalamnya adalah 12. Nah, khusus untuk judul, ukuran fontnya harus lebih besar, yaitu 14. Jenis hurufnya sama, yaitu Times New Roman. Ukuran spasinya 1,5. Jadi untuk judul ini, ukuran spasi daripada judul tersebut adalah 1,5. Ini adalah aturan utama yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah judul. Berikut adalah aturan tambahan dalam membuat judul. Yang pertama, jangan ada pengulangan kata dalam judul. Jadi, kalau sudah menyebutkan kata tapi atau sudah menyebutkan kata berdasarkan, jangan diulang lagi kata berdasarkannya. Atau ketika kita sudah menyebutkan kata dan, jangan diulang lagi dannya. Pokoknya jangan ada pengulangan kata. Kedua, harus sesuai dengan topik yang diangkat. Jadi kalau kita misalnya meneliti tentang bunga matahari, jangan di judulnya kita tulis bunga anggrek. Itu kan nggak nyambung ya. 3. Bahasa harus ilmiah. Perhatikan EYD. Jadi bahasanya itu harus bahasa yang baku. Untuk aturan bahasa baku, kalian bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keempat, judul harus singkat. Jadi jangan panjang-panjang. Kalau judul itu nggak boleh panjang. Itu mau buat judul atau mau buat sinopsis ya. Jadi judulnya harus singkat aja, jangan panjang-panjang. Orang juga puyeng kalau ngelihat judul yang udah panjang. Pikirannya kan judulnya aja udah panjang, udah capek bacanya, apalagi isinya kan gitu. Jadi judul itu harus mewakili isi daripada maksud yang kita ingin sampaikan. Yang kelima, jangan membuat judul yang menimbulkan interpretasi ganda. Maksudnya interpretasi ganda. Maksud dari interpretasi ganda ini adalah penafsiran atau tafsiran yang lebih dari satu. Jadi kita maksudnya mau ke A, orang yang membacanya jadi mengartikan ke B, C, D gitu. Jadi jangan sampai judul yang kita buat itu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kita next ya. Nah, di sini aku kasih kalian contoh judul dari penelitian yang berbentuknya normatif dan penelitian yang berbentuknya empiris. Kalau judul penelitian yang bersifat normatif, itu contohnya seperti ini. Pembuktian kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan pada pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisa putusan pengadilan nomor 40 /2009 /pidana /B.
Ini analisa putusannya adalah pidana biasa tahunnya 2009. Harus diingat ya, kalau misalnya kita meneliti sesuatu, itu tahunnya itu harus mundur 5 tahun ke belakang. Jadi maksimal 5 tahun ke belakang. Kalau misalnya sekarang aku buat penelitiannya di tahun 2020, berarti putusannya itu harus maksimal itu 2015. Itu udah ancang-ancang gak boleh dipakai. Jadi setidaknya 2018, 2019 itu harus putusannya tahun tadi ya. Nah, di sini kan judul normatif itu ada pasal dan ada analisa putusan. Jadi ini ada variabel A dan variabel B-nya. Kalau misalnya kita nggak pakai analisa putusan juga bisa. Jadi kita mengkaji antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam undang-undang yang berbeda. Nah, itu ada ketidaksesuaian atau tumpak tindih aturan yang berlaku. Nah, itu juga bisa, namanya penelitian normatif. Jadi judulnya akan bersifat normatif. Kemudian ada judul empiris, contohnya seperti ini. Implementasi pajak pertambahan nilai pada kaset, CD, dan VCD menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM. Studi di Kantor Pajak Kota Malang. Bedanya dengan judul normatif, jika dalam judul empiris ini, kalau normatif bentuknya analisa, tapi kalau empiris bentuknya studi. Nah, kalau empiris ini kan otomatis penelitian lapangan. Nah, jadi dia studi lapangan di sini. Jadi dia tidak menganalisa, tapi dia melakukan penelitian, observasi gitu, pengamatan di lapangan langsung. Jadi itu ya contoh judul normatif dan empiris. Nah, kemudian judul sendiri dibuat agar pembaca mengetahui tentang apa yang ditulis atau dibahas dalam skripsi, tesis, atau apapun itu yang sejenis kan. Kesalahan terbesar adalah ketika tidak adanya kesesuaian antara judul dengan isi penelitian serta pemilihan kata-kata dalam judul. Nah, ini sangat penting karena sangat mempengaruhi kualitas daripada penulisan yang kamu buat. Kemudian, kesalahan terbesar dalam menulis juga adalah terlalu sibuk mikirin judul. Jadi kalau kamu mau nulis, buat judul dulu deh, judulnya apa, yang menarik buat judulnya apa. Itu kesalahan terbesar. Jadi kalau kamu sibuk mikirin judul, waktu kamu habis, otak kamu pokoknya keburu panas dah tuh ya. Jadi jangan sibuk mikirin judulnya. Tapi yang pertama kali harus dibuat itu bukan judul, tapi konsep permasalahan. Pikirin apa yang mau ditulis, dapat ide, langsung tuangkan dalam bentuk tulisan. Pokoknya catet. Pas konsepnya dapat, baru pikirin judul. Biasanya kan kita dapat inspirasi itu ketika kita lagi makan, ketika kita lagi main handphone, ketika kita lagi nonton TV, atau lagi melakukan aktivitas lain, kita dapat ide, itu langsung cepet-cepet dicatat idenya apa. Nah, baru abis itu dikembangkan, kita tulis, barulah judul itu terakhir. Jadi jangan sampai kamu sibuk banget mikirin judul, akhirnya yang ke bawah-bawahnya bingung mau nulisnya gimana kan. Jadi tulis aja apa yang mau kamu tulis, baru judulnya terakhir. Itu salah satu cara untuk membuat sebuah judul. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Apabila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa kok kalian share kepada teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian mempunyai cara atau tutorial yang lebih mudah lagi dalam memahami untuk membuat judul, bisa kalian berbagi juga kepada teman-teman kalian, biar kita semua pintar bersama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menuai keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.